Analisis vertikal atau biasanya disebut dengan analisis common size. Baik, selanjutnya akan kita bahas apa pengertian dari analisis vertikal. Analisis vertikal seperti yang saya sebutkan tadi biasanya disebut dengan common size analysis. Ini adalah metode analisis dengan membandingkan dua pos akun dalam periode yang sama. Jadi di sini tahunnya sama, atau kalau periodenya yang pakai kuartalan berarti kuartal yang sama. Ya, tahunnya sama, tapi akun yang dibandingkan adalah 2. Kalau tadi akunnya 1, kalau analisis horizontal, akunnya 1 tapi periodenya yang berbeda. Periode tahun ini dengan tahun sebelumnya, atau tahun berapa dengan tahun sebelumnya. Kuartal 1 dengan kuartal 2, kuartal 2 dengan 3, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam metode analisis, common size ini membandingkan dua akun ya dalam periodenya sama. Jadi tahunnya sama. Misalnya tahun 2020 di akun laba rugi. Nah, itu posnya apa saja? Misalnya nanti penjualan dengan apa itu ya. Itu akunnya berbeda tapi tahunnya sama. Nah, contohnya di sini pos akun total aset, total liabilities, dan ekuitas, serta pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat nanti pada contoh yang diberikan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis laporan keuangan yaitu 1. Adanya tren-tren tertentu. Kemudian perbandingan dengan benchmark tertentu, misalnya rata-rata industri. Kemudian diskusi atau pernyataan yang melengkapi laporan keuangan, seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi. Ini merupakan bagian integral yang harus dimasukkan dalam analisis. Kemudian, perlu menggali informasi tambahan di luar laporan keuangan, seperti pangsa pasar, persaingan, itu ya yang harus diperhatikan. Ini, analisis common size ini disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening pada laporan rugi laba dan neraca menjadi porsi total dari penjualan untuk laporan rugi laba. Jadi nanti di dalam laporan rugi laba, akun-akun atau pos-pos yang ada itu nanti dibandingkan dengan total penjualan. Sedangkan dalam neraca, akun-akun yang ada di dalam neraca, ya misalnya di sisi aktiva, itu nanti dibandingkan dengan total aktiva. Di sisi pasiva nanti dibandingkan dengan total pasiva. Analisis common size memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Oke, ini kita masuk ke contoh biar lebih jelas ya. Ini kita masuk atau menggunakan contoh laporan laba rugi. Tabel laporan laba rugi PT ABC. Ini tahunnya 3, tahun 2, tahun 1. Seperti tadi, kalau rugi laba itu ada pendapatan. Ini berarti perusahaan dagang. Ini dari penjualan pendapatannya. Kemudian di sini ada harga pokok, biaya penjualan umum, laba operasi, ya. Kemudian laba sebelum pajak, bunga, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih ketemu berapa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana melakukan perbandingannya. Ini disebut analisis vertikal apa? Karena nanti yang akan dibandingkan adalah dari ini secara vertikal. Misalnya nanti biaya umum penjualan itu dibandingkan dengan penjualan, laba bersih dibandingkan penjualan, jadi vertikal. Kalau tadi kan horizontal, kenapa? Tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ya, bersifat horizontal. Kalau ini adalah bersifat vertikal. Nanti baik kita lihat. Ini analisa common size untuk laporan laba rugi. Disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi menjadi porsi dari total penjualan. Ingat, menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi menjadi porsi dari total penjualan. Contoh, menghitung persentase harga pokok penjualan. Ini perhitungannya sebagai berikut. Pos harga pokok penjualan tadi ketemu berapa? Dibagi dengan penjualan. Ya, nih di harga pokok penjualan ketemu angka 10.492. Penjualannya adalah 16.405. Ini kita lihat. Nih, harga pokok penjualan adalah 10.492 dibagi dengan penjualan 16.405. Ini kita lihat. Ketemu angka 0,6396 atau untuk lebih memudahkan membaca kita nyatakan dalam persen 6396%. Yang lain, pos-pos yang lain, akun yang lain dihitung dengan cara yang sama. Misalnya nanti laba bersihnya berapa, ini akunnya berapa, dibagi dengan porsi penjualan. Ini secara keseluruhan analisa common size laporan rugi laba dari tahun ketiga itu seperti ini ya. Harga pokok penjualannya tadi 63, kemudian biaya administrasi, laba sebelum pajak, laba bersih penghitungannya sama dengan yang tadi. Kemudian tahun kedua ini ya juga dibandingkan lurus ya dengan penjualan di tahun kedua. Ini yang dijadikan dasar adalah penjualan tahun kedua. Ini seperti ini. Misalnya harga pokok penjualan ya 9.717 dibagi 15.292. Itu ketemu 63,53 dan seterusnya. Jika kita lihat bagaimana membacanya? Penjualan ini sebagai dasar ya berarti 100%. Harga pokoknya bagaimana? Tahun kedua 63,53. Tahun ketiga 63,96. Ini laba bersih gimana? Tahun kedua 5,28%. Tahun ketiga 4,89. Oh, ini tahun kedua laba bersihnya lebih tinggi dibanding tahun ketiga. Nah, ini misalnya Anda bekerja di perusahaan harus mencermati. Kenapa? Laba tahun ketiga kok justru lebih rendah atau lebih sedikit labanya. Ada faktor apa? Mungkin ada pengeluaran yang lebih besar. Nah, ini yang dimaksud analisa laporan keuangan, kegunaannya. Jadi nanti digunakan untuk mengevaluasi itu. Oke, untuk lebih memperdalam pembahasan atau memperdalam materi dan penguasaan, silakan Anda hitung analisa common size laporan rugi laba PT ABC untuk tahun pertama. Nanti dibandingkan dengan hasil penghitungan di tahun kedua dan tahun ketiga. Apakah tahun pertama lebih baik atau lebih buruk? Ini hanya untuk latihan saja supaya Anda lebih menguasai tentang analisa common size laporan rugi laba. Selanjutnya analisa common size untuk neraca. Analisa common size untuk neraca sisi aktiva disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening menjadi porsi dari total aktiva untuk neraca. Contoh, menghitung persentase kas dan surat berharga. Kas dan surat berharga dibagi dengan total aktiva. Ya, ini 408 dibagi 12, 698. Ketemu 0,0321 atau 3,21%. Ini kita lihat laporan keuangannya. Jadi kalau aktiva, misalnya di sini nanti dibagi dengan total aktiva. Yang dicari apa? Total aktiva lancar atau aktiva jangka panjang. Di sini ada bangunan peralatan dibagi dengan total aktiva secara vertikal ini ya pembandingannya. Oke, kemudian di sini aktiva lancar ini ketemu
Ya, perbandingannya untuk tahun ketiga persentasenya seperti ini. Jadi yang digunakan dasar adalah total aktifanya. Kemudian analisa common size untuk sisi pasifa. Untuk sisi pasifa di neraca ini disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening sisi pasifa menjadi porsi dari total pasifa. Misalnya sisi aktiva dari neraca itu adalah harta atau aset, kemudian sisi pasifanya kan terdiri dari hutang dan modal. Ini yang kita pakai pos akun utang dagang dibagi dengan total pasifa. 708 dibagi 12.698 ketemu 0,0558 atau dipresentasikan 5,58. Ini contoh untuk menghitung analisa tadi analisa vertikal atau common size. Untuk selanjutnya alat yang digunakan ya itu adalah analisis rasio. Namun untuk analisis rasio ini akan dibahas ya pada bab selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.